kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Hilgers dan Eliano sudah disumpah WNI, nggak disangka oleh Romeni tebar kode di IG, positif naturalisasi. Pengambilan sumpah sudah dilakukan di kedubes kita di Belgia, di Brussels. Ini terima kasih benar kepada seluruh support baik dari pemerintah yang sangat mendukung kita, Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga Menteri Kumham yang sudah mengutus juga Dirjen AHU untuk proses sumpah. Demikian juga dengan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders sudah resmi disumpah WNI pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024 waktu setempat di Brussels. Karena sudah disumpah, berarti hanya tinggal didaftarkan ke AFC untuk registrasi, dan tinggal menanti kedatangan kedua pemain diaspora anyar ini ke dalam skuad timnas Indonesia. Proses pengambilan sumpah pemain yang mentas di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda, sampai ke telinga rekannya yang sampai sekarang masih dikaitkan dengan timnas, yaitu oleh Romeni. Tak disangka, pemain FC Utrecht ini memposting unggahan di akun IG pribadinya @oleh_romeni. Apakah hal itu bisa disebut sebagai kode bahwa dirinya positif untuk naturalisasi? Dari akun Instagram pribadinya, oleh_romeni mengunggah foto dirinya sendiri, sehabis bersama FC Utrecht mengalahkan AS Alkmaar dengan skor 2-1, pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024 kemarin. Dari postingan tersebut pula, striker 24 tahun ini mengenakan jersey yang di tengahnya bertuliskan, Conclusion, yang artinya, konklusi, atau secara harfiah berarti hasil akhir kesimpulan. Dari situ, bisa juga dikaitkan dengan keputusannya yang sudah tidak ragu lagi untuk menerima tawaran naturalisasi bisa jadi setelah melihat Hilgers dan Eliano disumpah WNI, oleh jadi semakin tertarik. Belum lagi, Ragnar Oratmangun juga pernah dihubungi oleh Romeni, bahwa dirinya sedang memikirkan untuk menerima tawaran dari PSSI. Oleh Romeni cerita kepada saya kalau sekarang dia lagi memikirkan tawaran membela Indonesia dengan baik. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak dukungan dari orang-orang, ujar Ragnar. Selain itu, caption di postingan IG oleh Romeni juga bisa dikatakan sebagai kode, bahwasanya ia seperti siap untuk mengambil langkah besar di karirnya. What a team, let's keep on working, atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, tim yang hebat, ayo bekerja lebih keras lagi. Tanggal dan waktu postingan, yang sama dengan hari pengambilan sumpah Hilgers dan Eliano, bisa jadi ada indikasi kode positif naturalisasi yang tersirat disampaikan oleh Romeni. Jika disimpulkan, postingan oleh bisa dikatakan sebagai kode, pun juga sebaliknya alias tidak berarti apapun. Namun, bukan berarti kans naturalisasi striker FC Utrecht ini semakin menipis. Terpantau via Instagram pribadinya @oleh_romeni, dia sudah mengikuti akun Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan agen khusus pemain naturalisasi Fardi Bahdim. Belum lagi, secara terang-terangan Romeni membeberkan bahwa ia pernah dihubungi oleh Pak Erick, hal itu ia ungkapkan sewaktu diwawancarai oleh Football Premier. Saya juga sudah ada pembicaraan dengan Ketua PSSI. Itu adalah sebuah kehormatan, karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, ujar striker 24 tahun tersebut via Football Premier. Calon pemain naturalisasi oleh Romeni sempat menjadi sorotan karena rumor batalnya bergabung dengan timnas Indonesia, kini masih menyisakan harapan bagi para penggemarnya.
YouTuber Yusa Nugraha baru-baru ini mengungkap situasi terbaru terkait penyerang FC Utrecht 24 tahun tersebut. Menurut Yusa, Ole tidak menolak untuk membela Merah Putih, namun ada alasan tertentu yang membuatnya hingga saat ini belum mengenakan seragam timnas. Sehingga Ole Romeni masih berpeluang menjadi bagian dari skuad Garuda sebelumnya. Perhatian publik tertuju pada Ole ketika ia mengunggah pesan yang cukup menyentuh di akun Instagramnya. Banyak yang bertanya-tanya apakah unggahan tersebut berhubungan dengan proses naturalisasi yang tengah dihadapinya. Hal ini menambah ketegangan dan rasa penasaran di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Namun, melalui video Yusa, harapan kembali muncul. Apakah pesan tersebut berkaitan dengan keputusan mengenai masa depannya di timnas? Rasa penasaran ini terjawab melalui video terbaru yang diunggah oleh Yusa di kanal YouTube-nya dengan judul "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam video tersebut, Yusa menegaskan bahwa PSSI telah aktif menjalin komunikasi dengan Ole Romeni. PSSI sudah melakukan komunikasi dengan Ole, termasuk Pak Erick Thohir yang juga telah berbincang langsung dengan dia. Semua langkah yang diambil Pak Erick sangat profesional dan tepat, ungkap Yusa. Pernyataan ini menandakan bahwa proses negosiasi dan komunikasi berjalan baik, meskipun ada kendala yang harus dihadapi. Yusa juga menyoroti bahwa dalam dunia sepak bola, situasi serupa pernah dialami oleh pemain lain, seperti Justin Hubner. Kita tahu bahwa Justin juga memerlukan waktu untuk memberikan kepastian apakah ia akan membela timnas Indonesia atau tidak, jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi dan adaptasi pemain keturunan memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Sementara itu, kabar terbaru juga datang dari Mauro Zelstra, yang mengungkapkan bahwa dia telah menyiapkan dokumen untuk proses naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dan PSSI secara terang-terangan mengaku kesulitan untuk mencari striker keturunan untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Hal inilah yang membuat mereka akhirnya merekrut pelatih striker asal Korea Selatan Yong Ki-hun. Sejatinya ada beberapa striker keturunan yang bisa dinaturalisasi, salah satunya adalah striker FC Utrecht Ole Romeni. Namun entah mengapa, pemain berusia 24 tahun tersebut sepertinya masih sulit untuk bergabung dengan Indonesia. Dan sesuatu yang sangat wajar karena bisa saja Romeni masih menunggu kesempatan untuk membela timnas Belanda. Masih belum adanya lampu hijau dari Ole Romeni turut mendapatkan respon dari Miss Hilgers lewat sindiran halusnya, lantas sindiran seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Saat ini timnas Indonesia terus membangun kekuatan agar bisa bersaing di pentas Asia maupun dunia. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my